Aku ingin makan kondok, kumandian sembari berjalan melewati lobi perusahaan saat jam pulang. Mengidam ya bujung, celutuk Hani. Bukan, tiba-tiba saja kepikiran. Itu namanya ngidam. Aku bilang bukan. Kalau iya juga tidak apa-apa, kan bisa minta pimpinan Kim untuk balikan. Memangnya aku semiskin itu sampai tidak bisa beli sendiri, kocai enak gak kesal. Hani kemudian teringat jika IN adalah seorang gadis yang mandiri dari segala sisi dan kondisi. Tidak heran kalimat semacam itu lancar keluar dari mulutnya. Tapi sepertinya karakter Taehyung bisa mengimbangi harga diri seorang Chunhyun yang tinggi langit ketujuh. Aku ingin bicara, ucap Taehyung singkat. Hani sudah pamit undur diri sesaat sebelum Taehyung menghampiri Yen di sana. Satu hal yang Yen ketahui dari sosok Kim Taehyung adalah lelaki itu tidak pernah mendiamkan masalah terlalu lama. Jadi Yen tak heran saat melihat Taehyung datang menemuinya hari ini. Sekalipun kemarin malam, lelaki itu sudah memberikan tatapan sinis padanya. Sifat lelaki itu juga cenderung santai, mungkin karena kasih sayang berlimpah yang sudah diberikan oleh kedua orang tuanya. Namun sifatnya berubah menjadi kaku dan serba salah saat dia berada di dekat Jenny. Mereka sudah berada di kedai jajanan dan memesan 2 menu mie dengan saus wortel hitam tersebut. Namun yang berkata dia ingin makan dan mujinya saja, hingga menimbulkan kenyataan heran di dahi Taehyung. Kenapa aku tidak suka? Suka, tapi nanti kalau aku tiba-tiba merasa mual dan muntah, selera makanmu akan hilang. Taehyung tak lagi berkomentar, dia melanjutkan makannya dengan tenang. Seharusnya tadi kita pergi ke kedai topoki saja, aku ingin makan kondok. Aku benci makanan berminyak, balas Taehyung singkat. Yen sudah mencibir di sana. Kau tidak meminta aku datang kemari hanya untuk sekedar menemanimu makan, kan? Biarkan aku makan dengan tenang terlebih dahulu. Sejak kemarin malam aku tidak nafsu makan karena memikirkan masalah ini. Jangan salahkan aku karena hal ini. Kau sendiri yang memulainya dari awal, ucap Yen gak dituduh. Bagaimana bisa kau menyalahkanku? Balas Taehyung tak terima. Jika aku tidak memintaku untuk mengundurkan diri dari perusahaan, maka aku juga tak akan nekat menemui Tuan dan Nyonya Kim. Lalu kenapa emosi tunanganmu juga mudah sekali meluap-luap? Begitu juga dengan mulut sahabatmu yang seperti ember bocor. Taehyung mengeluarkan nafas lelah. Semua yang dikatakan Yen memang sepenuhnya benar. Apa kau akan menerima pernikahan ini begitu saja? Yen mengangguk tanpa ragu. Asal kau tahu saja, di dunia ini ada hal yang bisa kau kendalikan dan ada pula hal yang tidak bisa kau kendalikan. Karena masalah ini sudah merembet kemana-mana, jadi ikuti saja alurnya. Kau sesantai itu, jangan-jangan kau menyukaiku dan menganggap ini sebagai kesempatan emas bagimu, tuduh Taehyung sembarangan. Jangan membuatku muntah karena mendengar omong kosongmu, balas Yen agak kesal. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Jenny? Apa dia baik-baik saja setelah kejadian kemarin malam? Aku khawatir dia akan masuk rumah sakit lagi seperti kemarin. Tidak ada urusannya denganmu, ini bentuk obrolan sesama wanita, tapi karena kau bilang begitu ya sudah, aku tidak akan perlu lagi mulai sekarang. Apa kau benar-benar akan mempertahankan bayinya? Tanya Taehyung. Yen merasa pembicaraan ini tiba-tiba menjadi serius. Iya, setelah dipikir-pikir sebenarnya aku tidak benar-benar ingin menggugurkannya. Awal mula kadarannya aku memang belum merasakan apapun, tapi semakin kesini meskipun dia masih sangat kecil dan aku belum bisa merasakan pergerakannya, tapi aku tahu dia telah hidup di dalam tubuhku. Aku tidak menyangka ternyata aku orang yang pelin-pelan, sendiri Taehyung. Nafsu makan lelaki itu seketika hilang setelah mendengar ucapan Yen. Lalu apa kau sebegitu inginnya bayi ini menghilang? Jadi tidak mau bayi ini lahir di dunia. Dia akan menjadi perantara bagi kita untuk terus terhubung, ucap Taehyung. Aku sudah menemukan klinik baru yang lokasinya tidak diketahui oleh Abah dan Uma. Aku sudah membuat janji dengan dokter. Lusa pergilah ke sana, sisanya biar aku yang urus. Yen menatap Taehyung dengan pandangan tak percaya. Aku jadi ragu dengan ucapan Nyonya Kim yang mengatakan jika kau menyukai anak-anak melebihi apapun. Nyatanya kau adalah calon ayah terkejam yang pernah aku temui. Aku hanya ingin mengembalikan keadaan seperti sedia kala sebelum segalanya semakin jauh dan tak terkendali. Antara bayi itu dan Jenny, aku tidak perlu berpikir berkali-kali untuk menemukan jawabannya. Jika aku lebih memilih untuk mempertahankan Jenny tetap di sampingku. Kau berani berkata seperti itu, artinya aku sudah merelakan dirimu menjadi seorang pembunuh. Aku pastikan kau tidak akan pernah bisa menyiapkan bahkan menyentuh bayi ini. Aku yang akan melindunginya bagaimanapun caranya. Sekalipun harus membayarnya dengan nyawaku sendiri. Taehyung terkejut dengan kalimat yang terlontar dari bibir gadis itu.
Dia tidak menyangka Yan akan seserius ini. Dasar laki-laki sampah, umpat Yan sebelum beranjak pergi. Tak lama setelah kepergian Yan, orang-orang dalam kedai mulai berisik mengatakan jika ada mobil yang hilang kendali dan menabrak mobil lain yang terparkir. Taehyung keluar dari kedai dan menemukan mobil Yan di sana. Turun kau, cepat buka pintunya. Bagaimana bisa kau menabrak mobil yang terparkir? Amuk seorang wanita parubaya bertubuh tambun dengan warna lipstik merah menyala tampak menabrak kaca jendela mobil Yan. Ada apa ini? Taehyung berkata setelah berhasil menerobos kerumunan orang-orang. Gadis dalam sana sudah menabrak mobilku. Dia pasti mabuk, tutur wanita tambun itu. Taehyung bisa melihat Yan yang terluka di dalam kursi kemudi. Pelipis gadis itu mengeluarkan darah. Kedua matanya terpejam namun masih memiliki kesadaran. Yan buka pintunya. Ini aku. Mendengar suara Taehyung, kedua mata gadis itu perlahan terbuka. Keluar dari mobil, kau terluka. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Yan membuka pintu mobilnya. Setelah Taehyung bergegas melepaskan seatbelt yang terpasang dengan hati-hati melihat tubuh Yan keluar dari sana dan menggendongnya. Kau akan membawanya pergi begitu saja, protes wanita tambun itu. Dia terluka. Kalian pasti sekongkolan. Lihat dia bahkan pura-pura tak berdaya karena membayar biaya. Mendengar ucapan Yan, wanita tambun itu seketika terdiam. Gadis ini hamil. Taehyung mengangguk singkat. Jika Anda menginginkan ganti rugi, datang saja ke perusahaan TNH besok jam 10 pagi. Sekarang biarkan aku membawanya ke rumah sakit, ucap Taehyung. Tampak gusar melihat keadaan Yan yang hampir kehilangan kesadaran. Tidak ada luka serius, Yan hanya mengalami cedera ringan di kepala dan keadaan janinnya pun baik-baik saja. Secara keseluruhan tidak memerlukan perawatan khusus dan dia bisa meninggalkan rumah sakit setelah merasa mendingan. Kau di mana? Katanya mau mampir ke apartemen setelah pulang kerja. Ya, aku pasti akan datang setelah urusan selesai. Balas Taehyung yang tengah bertelepon dengan Jenny di sana. Bisa kau katakan dengan jelas urusan apa itu? Kau tidak sedang menemui Jung Yeon kan? Tidak, aku masih berada di perusahaan. Masih ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan. Sama-sama Yeon bisa mendengar suara Taehyung. Ketika Yeon membuka kedua matanya, dia bisa menemukan Taehyung berdiri di sebelah, tengah menatapnya khawatir. Sudah dulu ya, aku akan menghubungimu lagi nanti setelah pekerjaanku selesai. Ya, sampai jumpa nanti. Sambungan telepon kemudian berakhir. Kau sudah sadar apa ada yang terasa sakit? Seru Taehyung. Yeon mengangguk pelan. Di mana yang sakit? Tanya Taehyung dengan segera. Perasaanku ketika melihatmu, jawab Yeon. Taehyung menghela nafas. Saat ini kesabarannya tengah diuji. Aku serius Jung Yeon. Lain kali berhati-hati saat mengemudi. Bukankah ini yang kau inginkan? Kau senangkan melihatku celaka. Bagaimana bisa kau melimpah kecerobohanmu padaku? Padahal aku tidak berbuat apa-apa. Aku sudah menolongmu. Balas Taehyung gak terima. Kau berharap bayi ini mati? Gumam Yeon lirih. Buktinya dia tidak mati. Bayi itu masih baik-baik saja. Untuk saat ini memang baik-baik saja, tapi nanti kau pasti akan mendesak aku untuk kembali menggugurkannya. Air mata Yeon sudah jatuh mengalir. Dia jadi gampang menangis sejak ketahuan hamil, padahal dulu mental gadis itu setegar batu karang di lautan. Kejadian ini mungkin tidak membuatmu kehilangan bayi itu, tapi jika kau terus-terusan merasa stres, hal ini justru berpengaruh pada keselamatan bayimu, ucap Taehyung yang membuat Yeon segera menghapus air matanya. Sifat Taehyung benar-benar membingungkan. Terkadang seolah merangkul dan melindungi Yeon, namun beberapa saat kemudian dia akan berubah menjadi sosok yang mendorong Yeon ke dalam jurang tanpa harapan. Jika diibaratkan warna, Taehyung adalah warna abu-abu, berpaduan antara hitam dan putih yang bercampur menjadi satu. Kim Taehyung, aku mau pulang, ucap Yeon setelah beberapa saat mereka saling diam. Sudah tidak merasa pusing. Masih, tapi sedikit. Kalau begitu tunggu sebentar lagi, hingga aku benar-benar merasa mendingan, balas Taehyung. Aku mau keluar sebentar, kau tunggu saja di sini dan jangan kemana-mana, peringat Taehyung sebelum meninggalkan ruang UGD.
Saat Taehyung kembali, dia terkejut dengan apa yang lelaki itu bawa dan berikan padanya. Kenapa cuma dilihat? Tadi saat digodahi Jajangmyeon, kau bilang ingin makan itu kan? Ada 4 tusuk kondok dengan berbagai isian yang Taehyung dapatkan dari aplikasi food delivery. Kenapa kau baik sekali padaku? Tanya Yen. Baik apanya? Itu hanya sekedar jajan ringan yang harganya tak seberapa. Balas Taehyung datar. Kau terlalu baik, kumanya Endere, hingga tak pantas bersanding dengan gadis egois seperti Jenny. Taehyung menatap Yen di sana. Tidak mungkin juga kan gadis sepertimu yang akan bersanding denganku. Mendengar balasan Taehyung, anehnya Yen tidak merasa tersinggung sama sekali. Meskipun bukan aku, jika ada celah untuk menggantikan Jenny, aku berharap dia adalah gadis yang memiliki kepribadian baik sama sepertimu. Berhentilah bicara omong kosong dan cepat habiskan makananmu. Setelah ini kita akan pulang. Balas Taehyung enggan meneruskan pembicaraan tersebut. Kim Taehyung, coba kau makan ini. Hien menyodorkan setusuk cheese kondok di sana. Aku tak suka, tolak Taehyung. Tidak perlu membaginya denganku, makan saja sendiri. Tapi ini bukan keinginanku, ucap Hien. Apa maksudmu? Entahlah bagaimana aku harus menjelaskannya. Balas Hien pusing sendiri. Aku juga bingung dengan sifatku saat ini. Hanya terima saja makanannya, karena sepertinya anak ini ingin berbagi dengan ayahnya. Taehyung dengan segera kehilangan kata-kata. Sekalipun kau tidak mau mengakuinya, tapi bayi ini ada juga karena perbuatanmu. Kau adalah ayah biologisnya, jas Hien. Jungyuan, jangan kelewatan. Kau harus mengerti batasan agar tidak hidup menderita setelah kita menikah nanti. Karena bagaimanapun juga aku tidak akan pernah bisa memperlakukanmu sebaik Jenny. Aku tahu, balas Hien dengan senyum pedih. Terima kasih atas kontribusimu dalam merusak masa depanku yang cerah dan bahagia bersama Jenny, ucap Taehyung dengan dengusan keras. Aku tidak akan pernah melupakan jasamu. Ini seumur hidup sampai kita berdua menjadi kakek-kakek. Sehun sudah tahu keras di sana. Menurut apanya? Kau harusnya berterima kasih padaku karena sudah membantu memecahkan masalah ini. Terima kasih kepalamu, kau justru membuat segalanya menjadi bertambah rumit. Kau seharusnya minta maaf padaku mengenai masalah ini, balas Taehyung. Enak saja minta maaf, kapanpun itu aku akan menunggu ucapan terima kasihmu, ucap Sehun sama sekali tak merasa bersalah. Sebenarnya aku tidak suka melihatmu bersama Jenny, sama sekali tidak serasi. Apa urusannya denganmu? Kau lupa kalau aku ini sahabat terbaikmu yang selalu ada sampingmu baik suka maupun duka. Sebenarnya aku juga sudah merasa bosan kan pada Jenny, sudah mengaku saja. Taehyung menggeleng. Selama 8 tahun ini aku sudah berhasil melewati masa bosan itu. Itu artinya aku sudah berada di titik tertinggi untuk mencintai Jenny seumur hidupku. Kalau itu aku mungkin tak akan tahan dengan gadis yang kemar membuatku merasa cemas. Justru saja ya, Jenny itu merepotkan. Orang sepertimu yang gemar kontak-kantik baca tahu apa tentang cinta, senyum Taehyung. Ya terserah saja, untuk saat ini jalani saja dulu. Cinta kan bisa tumbuh karena biasa. Balas saya tidak tersinggung sama sekali. Aku akan menceraikan Jungyuan setelah bayi itu lahir. Benarkah? Aku akan pegang kata-katamu hari ini. Jangan sampai kau menjerat ludahmu sendiri. Karena begitu resmi bercerai darimu, aku akan mengubah status menajung menjadi istriku. Ucap Sehun mengakhiri obrolan mereka. Anehnya Taehyung merasa tak nyaman dengan ucapan sahabatnya itu.